Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan bagaimana cara mengaplikasikan software API Info. Pertama-tama, sebelum kita memasuki aplikasi API Info, untuk membuat form, kita harus menyiapkan rancangan kuesioner terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk membuat form. Dari kelompok 4 sendiri telah menyediakan rancangan kuesioner dengan judul Praktik Pemberian MPASI yang benar pada usia 6-24 bulan. Yang di dalamnya terisi pertama ada identitas responden, perilaku ibu terhadap pemberian ASI, sikap ibu terhadap pemberian MPASI, serta pengetahuan ibu terhadap MPASI. Langkah pertama yaitu buka aplikasi API Info, lalu kita klik Make View. Lalu setelah itu akan muncul seperti ini ya. Lalu kita klik File, kita klik New. Kita tentukan dulu di mana lokasi menyimpannya. Dan kita kasih nama. Di sini saya kasih nama kuesioner Gizi. Open, lalu yang ini juga sama, kuesioner Gizi, kita klik OK, lalu akan muncul seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan soal tentang pengetahuan. Langkah pertama, klik kanan, tulis label, atur font dengan size 12. Oke. Lalu type, pilih label atau title, field name, klik OK. Atur posisi. Selanjutnya yaitu penulisan pertanyaan. Klik kanan, tulis pertanyaan,这一次我真的睡着了。atur type, pilih number, pilih 1, field name,
P1. Pilih range lower 1, fiber 4. Klik OK. Atur fontnya warna bagus. Klik OK. Lalu tik jawaban ke kanan, tik jawaban. Font. Oke. Pilih type. Field name. Label.这一次我真的睡着了。 Ulangi seperti rumus di atas untuk pertanyaan selanjutnya. Setelah semua pertanyaan tertuliskan, yaitu pembuatan penilaian pengetahuan. Pertama, klik kanan, lalu tulis penilaian pengetahuan dengan type command button, lalu field name PP1, lalu klik OK. Selanjutnya yaitu nilai pengetahuan. Klik kanan, tulis nilai pengetahuan, type number, pattern 2, dengan field name NP1. Klik OK. Selanjutnya yaitu penulisan kategori pengetahuan. Klik kanan, tulis kategori pengetahuan dengan type text dengan size 10 dengan field name KP1, lalu klik OK. Baik, saya akan melanjutkan untuk pembuatan kuesioner praktik pemberian empati yang benar pada usia 6-12 bulan dengan judul sikap ibu terhadap pemberian empati. Cara pembuatan judul ini yaitu dengan cara ketik judul terlebih dahulu, kemudian masuk ke convert link, kemudian pilih fontnya bold, size-nya 12, kemudian klik OK. Kemudian file or variabelnya kita bisa pilih label atau title karena judul, kemudian file name-nya kita tulis label 22 mengikuti label sebelumnya, kemudian kita pilih OK. Selanjutnya kita bisa menulis soal nomor 1 dengan cara berikut ini. Kemudian setelah selesai menulis kita pilih font. Untuk soal kita bisa pilih reguler, untuk size-nya 12, kemudian klik OK. Kemudian untuk file or variabelnya tipenya kita bisa pilih number karena kita pakai ring ya, jadi kita pilih number. Untuk file name-nya kita bisa pilih kodenya dengan menulis S1. 这一次我真的睡着了。
Kemudian pada pertanyaan ini kelompok kami memakai lowernya 1, untuk uppernya 3. Karena tidak lebih dari 10, patternnya bisa kita ganti 1 saja. Kemudian setelah selesai klik OK, geser di bawah judul. Setelah selesai kita buat jawabannya dengan cara berikut ini. Untuk jawaban sendiri bisa kita buat satu file definition saja ya, tidak perlu membuat manual satu-satu. Kemudian masuk ke font. Untuk font stylenya reguler dan size-nya 12. Nah, ini kita harus selalu setiap pertanyaan kita pilih fontnya. Untuk file name kita pilih label atau title. Untuk file name-nya kita bisa tulis label 23 mengikuti sebelumnya. Jadi selalu bertambah ya tiap kita membuat label. Kemudian klik OK. Jadi setelah ini selesai, kita bisa membuat pertanyaan selanjutnya sampai pertanyaan terakhir dengan cara seperti tadi. Jika soal dan jawaban sudah selesai dibuat, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan penilaian sikap dengan cara sebagai berikut. Tulis judul dengan huruf kapital, kemudian pilih font. Untuk stylenya reguler dan size-nya 12, kemudian klik OK. Kemudian untuk file or variabelnya dengan tipe common button, kemudian file name-nya bisa ditulis dengan kode PS. Selanjutnya klik OK. Setelah itu di dalam penilaian sikap terdapat 2 poin, yaitu yang pertama yaitu nilai sikap ditulis dengan huruf kapital. Kemudian untuk fontnya sendiri stylenya reguler, untuk size-nya 12, kemudian klik OK. Untuk file or variabelnya pilih number, kemudian file name-nya bisa ditulis dengan kode NS. Untuk patternnya 2, kemudian klik OK. Selanjutnya untuk kategori sikap, hurufnya tetap sama kapital. Kemudian untuk fontnya reguler dan 12, untuk klik OK. Kemudian file variabelnya tetap teks. Untuk file name-nya bisa tulis dengan kode KS. Untuk size-nya 10, klik OK. Nah, berikut adalah pembahasan dan langkah-langkah mengenai pembuatan kuesioner poin B sikap ibu terhadap pemberian empati. Setelah semuanya tertulis seperti ini, tambahkan judul, penilaian perilaku dengan tipe common button, programnya tabel 2, klik OK. Lalu selanjutnya
Penilaiannya yaitu ada nilai perilaku sama seperti tadi. Type text-nya number, dengan read only. File name-nya diganti menjadi NPR. Oke. Selanjutnya kategori perilaku. 这一次我真的睡着了。 Dengan teks size 10, dengan file name KPR, read only, and OK. Yang selanjutnya adalah penilaian perilaku. Yang pertama di sini yaitu menuliskan subjudul, diganti dengan font Times New Roman size 12, di bold atau klik OK. Type-nya label atau title, dengan field name table 1, klik OK. Selanjutnya menuliskan soal. Sama seperti tadi, font foreground-nya diganti menjadi Times New Roman dengan size 12, klik OK. Selanjutnya tipenya diganti menjadi number, pattern-nya diganti karena cuma menggunakan 1-4, pattern diganti menjadi pagar 1. File name agar lebih mudah diganti menjadi PPR 1, dan range 1 sampai 4. And OK. 这一次我真的睡着了。 Selanjutnya menuliskan jawabannya. Foreground
sama seperti tadi. Ayat 12, klik OK. Dengan tipe label atau title, field name, PPR 2. Lalu klik OK. Selanjutnya sama semua seperti itu. Baik, selanjutnya adalah tahapan enter data. Kita klik enter data, lalu kita klik opsi file, selanjutnya klik open untuk membuka data yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu kita cari di mana kita menyimpan, kita klik open, kita klik OK. Selanjutnya mengisi datanya. Di sini kita mengambil contoh data responden nomor 57. Jadi di atas ini di nomor responden kita isi nomor 57. Untuk tanggalnya kita isi sesuai dengan tanggal mengisinya, yaitu tanggal 15 bulan 10 2021. Selanjutnya mengisi identitas responden. Untuk yang nomor 1, nama balita. Kita isi sesuai dengan nama balita yang beridentitas nomor 57. Kemudian jenis kelamin. Yang ketiga, umur balita. Yang keempat selanjutnya yaitu nama ibu. Yang kelima, umur ibu. Untuk yang keenam, pendidikan ibu, kita pilih opsi yang tersedia. Untuk yang ketujuh, kita pilih pekerjaan yang tersedia di opsi. Yang kedelapan, kita isi alamat. Alamatnya juga sesuai dengan responden. Untuk yang kesembilan, jumlah anak, kita pilih opsinya. Untuk yang selanjutnya, mengisi perilaku. Di sini kita isi sesuai dengan jawaban kuesioner yang sudah kita kirimkan kepada ibu. Kita isi sesuai, terus kita input nilainya berdasarkan penilaian perilaku. Di sini akan muncul nilai perilakunya beserta kategorinya. Yang kedua, kita juga mengikuti isian sesuai dengan kuesioner yang sudah dikirimkan ibu. Kita input juga langsung muncul berdasarkan kategori sikapnya. Untuk yang poin C juga begitu. Kita isi. Di sini tidak bisa diisi karena minimumnya harus 1 dan maksimumnya harus 4. Jadi kita harus mengisi berkisaran angka 1 sampai 4. Kita isi sesuai dengan data yang sudah kita kirimkan kepada ibu. Lalu kita input nilai, langsung muncul nilai pengetahuan beserta kategori pengetahuannya. Kalau sudah selesai, kita save data agar data yang sudah kita isi tidak hilang. Selanjutnya klik new untuk mengisi data selanjutnya. Tadi kan nomor 57. Untuk sekarang nomor 58. Jika kita ingin memindahkan atau ingin beralih ke data sebelumnya, kita tinggal klik panah yang ada di pojok kiri atas. Ini contoh nomor 1, ini contoh nomor 57 yang baru kita isi tadi. Jadi kita tinggal mengeklik
panah yang berada di pojok kiri bawah untuk mengganti sesuai yang kita inginkan. 这一次我真的睡着了。 Ini kita isi ulang sebagai contoh bahwa ini juga bisa dirubah. Jadi data yang kita simpan itu kalau kita salah mengisi itu masih bisa dirubah. Masih bisa kita rubah sesuai dengan data yang benar. Jadi misalkan kita ada kekeliruan, itu kita masih bisa merubahnya dari awal sampai terakhir. Anda bisa mengubah sesuai dengan keinginan yang mana yang mau Anda rubah. Di sini juga nanti akan muncul penilaian perilakunya sesuai dengan data yang setelah Anda rubah. Di sini kita mencoba merubah yang poin B. Langsung muncul nilainya. Kita save data. Jikalau Anda sudah selesai merubah, jangan lupa save data. Untuk yang save terakhir, jangan lupa ada di pojok, ada di icon file. Selanjutnya ini nomor responden 58. Kita close. Selanjutnya, untuk melihat rekapan data, kembali ke halaman EPI Info, lalu tekan analis data. Pilih kategori data, lalu tekan Read Import. Pilih data source-nya. Tekan OK, dan OK lagi. Selanjutnya, pilih kategori statistik, dan pilih subkategori list, all, dan OK. Pengecekan data guna untuk memastikan data agar tidak ada yang terlewat dan salah. Jika terdapat data yang terlewat atau salah, kembali ke enter data untuk memperbaiki. Baik, yang pertama masuk ke analyze data. Lalu ke read, pilih kuesioner mana yang akan dianalisis. Open, klik, lalu OK. Nah, untuk frekuensi kalian pilih ke statistik, lalu pilih frekuensi yang akan dianalisis. Lalu klik OK. Akan muncul frekuensi yang ingin kita analisis. Lalu selanjutnya untuk tabel, pilih yang ingin dianalisis. Lalu tekan OK. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai odds ratio dan juga risk ratio. Yang pertama, klik analis data. Lalu, import data terlebih dahulu pada folder read. Kemudian klik pojok kanan dan pilih data yang sudah diinput secara keseluruhan, lalu klik open, lalu klik OK. Kemudian klik folder statistik pada tabel. Untuk
melihat odds ratio dan juga risk ratio, lalu pada exposure variable, pilih kategori, perilaku, dan outcome-nya, seks atau jenis kelamin. Lalu klik OK. Lalu akan muncul seperti ini. Kemudian, lakukan hal yang sama sesuai dengan kategorinya. Yang kedua yaitu ada kategori pengetahuan ibu, kemudian untuk outcome-nya yaitu seks atau jenis kelamin, lalu klik OK. Lalu akan muncul seperti ini. Kemudian klik kembali, exposure variabelnya, kategori sikap, lalu outcome-nya, pilih seks atau jenis kelamin, lalu klik OK. Untuk keseluruhannya seperti ini. Lalu untuk kategori perilaku menurut jenis kelamin tidak dapat ditarik kesimpulan karena rasio dan juga risk rasionya pada hasil uji square ini kurang dari 5 sehingga hasilnya ditolak atau dapat dikatakan tidak valid. Lalu untuk kategori pengetahuan berdasarkan jenis kelamin ini pada angka salah satu tabel ini tuh terdapat angka 0 sehingga apabila dibagi hasilnya itu akan 0. Lalu untuk menyimpulkannya yaitu di setiap angka pada tabel ini ditambahkan angka 0,5 sehingga didapatkan hasil odds rasionya sama dengan 1. Kemudian sehingga odds ratio ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ibu yang mempunyai bayi perempuan memiliki resiko kategori pengetahuan sehingga dapat ditarik kesimpulan tidak ada hubungan tingkat kategori pengetahuan dengan ibu yang mempunyai bayi perempuan dan ibu yang mempunyai bayi laki-laki. Lalu pada risk rasionya yaitu didapatkan angka 0,5094 yang dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa ibu yang mempunyai bayi perempuan memiliki resiko kategori pengetahuan 0,5094 kali lebih baik daripada ibu yang mempunyai bayi laki-laki. Lalu selanjutnya pada kategori sikap menurut jenis kelamin didapatkan odds rasionya yaitu 0,5714. Karena pada salah satu angka tabel ini tidak ada angka 0, sehingga bisa langsung ditarik kesimpulan dengan membulatkan menjadi 0,58. Lalu untuk kesimpulannya bahwa ibu yang mempunyai bayi perempuan memiliki kemampuan tingkat kategori sikap pada pemberian MPASI 0,58 kali dibandingkan ibu yang memiliki bayi laki-laki. Lalu untuk risk rasionya juga langsung dapat ditarik kesimpulan yaitu hasilnya 0,7857 bisa dibulatkan menjadi 0,79 yang dimana dapat disimpulkan bahwa ibu yang mempunyai bayi perempuan memiliki resiko kategori sikap 0,79 kali lebih baik daripada ibu yang mempunyai bayi laki-laki. Jadi begitu cara membaca analisis data pada FI Info terkait odds ratio dan juga risk ratio.